Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis ingin bahas soal eh kampas ganda ya. Kampas ganda di motor matic. Cara pakainya yang benar bagaimana? Penulis bahas ini karena motor Next 2 kampas gandanya ya parah ya, habis ya. Karena yang pakai kebanyakan anak ya, jadinya kampas ganda ya kondisinya memprihatinkan. Jadi kampas gandanya wis betul-betul habis gitu ya. Digas nggak langsung maju, direm belakang, digas menggeru kencang, tapi kampas gandanya nggak ada tekanan pada ban belakang gitu. Jadi biasanya kalau eh, motor kampas gandanya sehat, direm belakang terus digas, mesinnya yang kehambat ngek 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 gitu itu, tapi yang terjadi malah ngeslong ya, tetap berputar kencang. Jadi itu kampas gandanya habis. Kampas ganda habis ini ya rupanya banyak ya orang yang nggak tahu. Jangankan anak penulis ya, kayak semacam sekelas Sibun aja ya, yang punya bengkel motor sendiri. Mungkin sih motornya kampas gandanya nggak bermasalah, tapi kalau nggak salah dia mengeluh gredeg juga ya, mengalami gredeg. Terus ketika ditunjukkan bagian rumah koplingnya, rumah kampas gandanya, bagian opo jenenge, oh wis pokok bagiannya yang ada kampas gandanya itu, rumahnya itu apa sih, loncengnya itu warnanya hitam luar biasa. Kelihatan waktu Sibunnya mendemokan apa jenenge, eh, part anti gredek yang harga 700.000 itu ya. Yang part itu juga perlu dibahas, tapi ya loncengnya Sibun ini juga perlu dibahas. Kok bisa warnanya sehitam itu gitu loh, kok bisa mengalami seperti itu. Dia juga mengalami penyakit gerdek. Nah terus apa jenenge, yang solusi anti gerdeknya itu juga ya memang perlu dikritisi, karena secara kombinasinya membuat RPM mesin jadi tinggi sekali ketika digas. Rasio antara RPM dan kecepatan emang termasuk jomplang gitu ya. Yang nggak berarti akselerasinya lebih mantap. Ya tergantung motornya ya. Kalau motor matic itu kan ada yang tenaganya lebih banyak di RPM rendah. Nah, kalau dapat motor yang seperti itu ya RPM ditinggikan malah nggak kencang akselerasinya. Cuma terkesan kencang dok, tapi aslinya nggak makin kencang. Ya itu perlu dibuktikan juga dengan 0-100 ya, dengan data akselerasi. Yang kemudian perlu diperhatikan itu adalah dari kualitas loncengnya sendiri, karena ternyata kualitas loncengnya yang satu nggak center, nggak balance, jadi goyang-goyang.
Yang kedua adalah permukaan yang kena kampasnya itu juga ternyata cuma sedikit ya. Ya percuma punya yang lubangnya banyak gitu, tapi permukaan yang kena kampasnya sedikit. Harusnya bisa rata gitu ya. Mungkin harusnya kampasnya dan loncengnya itu dijual sepaket sehingga bisa ngepas antara kampas dan loncengnya. Karena kalau misalnya nggak pas yang kena sedikit, ya lagi-lagi bakal kena penyakit geledak lagi. Tapi semua itu, ya semua masalah baik geledak, baik apa jenenge, rumah loncengnya itu bisa sampai hitam banget. Hitam itu parah loh ya. Soalnya yang biasanya itu sampai warnanya biru gitu itu sudah termasuk parah, itu sampai hitam itu parah itu. Sampai au seperti itu tanda ada masalah ya. Masalah pada kurangnya informasi bagaimana sih caranya pakai motor matic yang bener gitu. Karena ya motor matic itu ada cara pakainya khusus yang ya kalau anak penulis anak muda gawe saenake wang 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 wang, tapi yang ya yang pengalaman lah ya, yang kayak ya yang wis ngerti cara ngerumat sepeda motor, apalagi kalau sampai mekanik bengkel itu harusnya lebih tahu ya caranya ya. Jadi motor matic itu bagian yang terlemah adalah kampas ganda. Mengapa disebut yang terlemah? Karena ya masalah akselerasi, masalah nggak kuat nanjak, masalah macam-macam ya. Itu terjadinya gara-gara di bagian kampas ganda itu. Kampas ganda di motor matic itu bagian yang banyak mengurangi performa juga. Karena apa? Karena nggak kayak motor lagi, di motor matic itu nggak ada yang namanya plat per penekan koplingnya. Jadi kalau di motor lagi fungsinya per itu adalah menekan plat kopling sehingga nggak geser. Di motor matic sebaliknya, peran per itu adalah biar kampas ganda ini nggak nempel ke rumahnya. Jadi biar ngelos, makin kuat pernya makin males kampasnya itu nempel ke rumah. Nah harusnya kalau pingin lebih kuat ya per itu dibuat lemah sekali, tapi ya tetap bahwa kampas ganda itu nggak ada tenaga lain untuk bikin nempel ke rumah koplingnya selain dari gaya sentrifugal, gaya yang terjadi karena perputaran yang memaksa dia untuk keluar. Dari mekanismenya sih sudah dirancang juga sehingga ketika berputar dia itu mekar. Mekarnya juga begitu kena tekanan dia akan lebih terjaga sehingga modelnya akan bersudut gitu ya. Nah itu kalau kepasangnya kebalik ya jelas nggak bakal keluar ya, nggak malah makin selip ya, karena arah perputaran itu kebalikan dari arah mekarnya. Jadi makin
dipaksa muter makin mekar, makin lengket ke rumahnya. Tujuannya seperti itu. Tapi itu idealnya. Idealnya ya. Nah, dalam kondisi kampas baru atau lonceng baru atau dua-duanya baru, nah permukaan antara rumah koplingnya, loncengnya dengan kampas gandanya itu masih belum betul-betul sempurna. Nah, jadi tugas rider ya, bukan tugas pabrikan, untuk memastikan bahwa proses adaptasi ini bisa berlangsung sempurna. Jadi di motor matic, inrayen kopling kampas ganda itu penting. Jadi kampas ganda itu harus di inrayen sedemikian rupa sehingga permukaannya bisa betul-betul sempurna menempel ke rumah koplingnya. Jadi itu ya, inrayen ini proses yang sangat penting, wajib dilakukan kalau ingin motornya bebas gredeg. Jadi gredeg itu bukan hanya soal desain, tapi juga dari perlakuan. Kalau memang cara makainya gerusa-gerusu ya mau nggak mau proses inrayennya nggak sempurna. Jadi bocel-bocel lah kasarane gitu permukaan kampas gandanya. Karena kampas ganda ini berputar cukup kencang juga kan ya. Sementara loncengnya itu masih berhenti. Lek digawe kasaran ya bisa terjadi nggak rata, jendal-jendul gitu. Jadi buka terus mantul lagi, buka mantul membuat ausnya kampas ganda nggak rata, atau parahnya bisa jadi loncengnya itu jadi nggak senter atau ya ausnya juga nggak rata, tapi biasanya kampasnya yang nggak rata. Nah, kalau sudah seperti itu terjadilah penyakit gredeg. Jadi gredeg itu nggak cuma dari desain motor, tapi juga dari ridernya juga. Nah mungkin ya, mungkin pernah dengar, wah motor ini gak gredeg, ini gak gredeg. Terus ada yang bantah, enggak kok, aku punya Yamaha, punya Suzuki, punya Honda, semuanya gredeg. Gredeg itu penyakitnya motor matic gitu ya, disimpulkan kayak gitu. Sementara ada satu orang yang enggak kok, di rumahku cuma Honda tok yang gredeg gitu, ada yang gitu. Nah yang ngaku semua motor itu gredeg, nah dia merupakan rider yang perlakuan terhadap kampas gandanya itu ekstrim. Terus yang berikutnya, yang kedua, yang ngomong Honda tok gredeg, nah itu termasuk rider yang setengah ekstrim. Nah kebanyakan rider itu yang kasaran untuk motor matic, kasaran pakai motor matic. Nah itu teorinya bahwa untuk membuat kampas ganda bisa ke rumah kopling itu ya apa sih? Jadi teorinya gimana caranya melakukan inrayen sehingga kampas ganda bisa bertemu
dengan rumah koplingnya dengan sempurna, permukaannya mulus, gak bocel-bocel. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya itu kita kalau buka gas setelah lepas gas, selagi berhenti, itu jangan buka langsung gede ya. Halus buka itu gitu kan, bukan langsung gitu, enggak, tapi gitu ya. Penulis omongkan kayak gitu soalnya agak susah nunjukkan bukaan gas ya, agak ketok, pemutarannya terlalu kecil. Iya, agak ketok. Dilihat mata aja susah ya, apalagi kalau pakai kamera, karena ya gas itu sensitif ya. Megang tuas jari di rem ini juga membantu mengatur gasnya lebih presisi lagi ya. Jadi ada dua fungsi. Ini juga mengapa kok cat yang di tuas rem menulis yang bagian kanan itu lebih aus daripada yang kiri. Ketok kebiasaan nih. Ya, tapi itu ya. Kalau dari prakteknya sendiri gini ya, gini. Saya roto aman. Ini berhenti. Nah, kita buka gas pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan gini. Baru kalau sudah jalan gini, gaspol sekarat. Itu ya. Jadi gaspol itu jangan langsung dari berhenti atau setelah lepas gas. Kalau misal setelah lepas gas ya gini, lepas gas. Nah, gas lagi ini pelan dulu. Sudah terasa gigit, gaspol. Gitu tekniknya untuk bikin kampas ganda itu mapan ke rumah koplingnya. Jadi seperti itu, pakai motor matic yang sayang sama kampas ganda, yang merawat umur kampas ganda. Jadi gini, gasnya pelan-pelan. Setelah itu digaspol karep. Gitu, lapis lepas gas, buka lagi pelan, terus gaspol. Wes gitu. Awalannya selalu kalem-kalem. Jangan langsung gede. Karena ya masalahnya kampas ganda itu ringkih ya. Bisa dibilang ringkih di motor matic. Kalau sering gaspol setelah lepas gas, setelah bukaan awal gas, efeknya ya yang pertama, kampas ganda itu jadi nggak bisa ngeplek pas persis dengan rumah koplingnya. Setelah itu ya, selain itu rumah koplingnya juga bakal jadi cepat panas, bakal jadi gosong gitu ya. Yang kalau gosong ya tentu kampas gandanya juga kena juga. Nah, selain itu kalau suka gas-gas kayak gitu bakal kena penyakit gerdek. Gerdeknya biasanya di kecepatan yang kampas gandanya itu setengah kerja. Ya itu normal karena ya cara pakainya mas kasar. Terus setelah itu apa jenenge, kampas ganda jadi cepat habis. Ya kayak yang seperti dialami anak penulis.
Itu gara-garanya makainya terlalu ekstrim. Makai pertama langsung gaspol gitu, enggak diawali oleh gas kecil. Padahal ya selama ini penulis berkendara, yang namanya akselerasi itu nggak beda jauh antara buka gas pelan dan buka gas kencang. Dan kalau ya kita itu dalam kondisi normalnya bukanya gasnya itu kalem ya, sekali waktu kita ngegas gede pol ya, enak langsung. Kenapa enak? Karena kampas gandanya betul-betul sempurna nempel ke rumah koplingnya. Jadi sekalinya butuh gaspol langsung nyakot, langsung maksrek gitu. Soalnya ada ya bro yang kaget lihat akselerasi motor penulis. Sentakan awalnya ya kayak motor lanang. Kaget katanya kok bantermen awalnya gitu ya, sentakan awalnya. Nah itu ya menurut penulis salah satu sebabnya ya karena kampas ganda motor penulis wes ngeplek enak gitu loh, dudukane enak. Jadi sudah betul-betul ngeplek pas gitu. Ya wes itu kuncinya. Makanya penulis kalau misalnya tenaga motor pas lagi mantep ya, pas biasanya pro kapasitornya lengkap, ini sekarang lagi lupa nggak pasang lagi, terus pakai margarin atau minyak samin cap onta dan minyak wijen. Kalau ini pakai pertalite, itu penulis mesti kerasa nyentak gitu. Jadi buka gas sedikit langsung nyentak, buka gas sedikit langsung nyentak. Kenapa nyentak? Kampas koplingnya, kampas gandanya itu bener-bener gigit gitu loh. Jadi nggak ngeselong, nyakotin nemen, karena ya itu antara permukaan kampas ganda dan kampas kopling sudah betul-betul sempurna. Jadi ya wes itu ya caranya ya. Motor matic makainya nggak bisa kayak motor laki pun makainya juga nggak bisa sembarangan. Namanya buka kopling itu perlu pelan-pelan. Main setengah kopling itu hanya untuk pembalap. Kalau untuk harian main setengah kopling itu ya eman koplingnya, mau itu di motor laki, motor bebek sama. Nah di motor matic setengah kopling itu gak ono. Setengah kopling itu wis berlaku terusan. Dan makin parah kalau misalnya kita itu habis lepas gas atau habis berhenti itu ngegasnya langsung di pol. Kalau penonton perhatikan, pemirsa perhatikan, itu penulis kalau ngegas awal lagi itu mesti kalem-kalem ya. Kalau kelihatan nyentak itu bukan karena gasnya nyentak ya, tapi karena ya kampas koplingnya sensitif, kampas koplingnya gigit, kampas koplingnya mantep, bukan karena digasin nemen ya. Kayak gini lepas gas lagi halus. Kalau penulis gas kencang bisa nyentak enak. Karena apa? Ya karena sudah dibiasakan halus. Jadi ya penulis rekomendasikan pakai gas motor matic ya yang halus lah ya. Walau misal memang butuhnya kencang, lakukan gaspolnya setelah halusnya. Wes itu. Ya wes lah kok makin diperpanjang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.